Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeki Hindaki dari kelas 12. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang novel yang saya pernah baca, yaitu yang berjudul Gadis Kretek. Suatu ketika ada satu keluarga di Jakarta yang memiliki perusahaan kretek. Nama usahanya adalah Kretek Jagaraya. Usaha ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Suraya. Kemudian Suraya ini mempunyai istri yang bernama Purwanti. Mereka memiliki 3 anak, yaitu Tegar adalah anak yang sulung, Karim anak kedua, dan Lebas adalah anak yang bungsu. Pada waktu Tegar masih kecil, dia sudah disuruh oleh bapaknya untuk bekerja dan diajarin mengurus usaha mereka. Karena bapaknya percaya bahwa anaknya yang sulung yang akan bisa membantunya untuk mengurus usaha mereka. Pada saat itu, Tegar ini merasa iri dengan dua saudaranya, karena dua saudaranya ini bisa bermain, sedangkan dia sudah disuruh oleh bapaknya bekerja. Terus kemudian pada waktu dia sudah SMP, dia diajarin oleh bapaknya merokok agar dia yang bisa mengenal tentang kretek, dan karena bapaknya percaya dia yang akan menerus pabrik mereka atau melanjutkan pabrik mereka. Setelah itu, anak kedua Suraya ini dia mendampingi atau membantu kakaknya untuk mengurus pabrik mereka. Kemudian anak Suraya yang bungsu ini yang bernama Lebas tidak ada niat dan tidak berinteres untuk mengurus perusahaan mereka, karena pada saat perkuliahan dia berpindah-pindah jurusan, di mana pada awalnya dia mengambil jurusan bisnis, tetapi dia pikirkan bahwa itu tidak cocok dengan dia. Setelah itu dia berpindah ke jurusan musik, dan dia ikut-ikutan dengan teman-temannya pergi ke negara-negara lain, dan mereka mencicipi ganja. Tapi menurut dia itu posisi hidup dia posisi hidup dia bahaya, maka dia pindah lagi jurusan perfilman. Pada saat bapaknya mendengar Lebas ini berpindah-pindah jurusan, bapaknya menasihati dan sempat bilang jika Lebas ini berpindah jurusan lagi, bapaknya tidak mau membiayai perkuliahannya lagi. Beberapa tahun kemudian, Suraya ini jatuh sakit. Dia memiliki penyakit yang parah, di mana dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai Suraya ini dikatakan seperti batang kayu. Kemudian anak-anaknya berkumpul di rumahnya. Suatu malam, Suraya ini tidur. Dia bermimpi dengan salah satu perempuan yang pernah dia cintai pada masa remajanya. Oleh karena itu, sering menyebut nama jengnya dalam keadaan tidur. Kemudian pada saat dia sudah bangun, dia memanggil Lebas untuk meminta bantuan mencari jengnya. Setelah itu, Lebas ini sempat bertanya kepada bapaknya kalau jengnya itu siapa. Akan tetapi bapaknya tidak menjawab apapun. Akhirnya
Lebas ini bingung kalau di mana dia mulai mencari jengnya. Di sisi lain, ada salah satu keluarga yang dimana mempunyai pekerjaan juru tulis. Kemudian orang juru tulis ini memiliki anak yang bernama Rumaisa. Pada saat Rumaisa masih remaja, ada dua laki-laki yang menyukainya, atas bernama Idrus dan Sojagad. Dulu, Idrus dan Sojagad ini berteman dan sahabat. Tetapi gara-gara satu perempuan, persahabatan mereka ini hancur. Oleh karena itu, sampai saat ini mereka berdua berebutan untuk menjadi calon suaminya Rumaisa. Akan tetapi, Rumaisa ini mempunyai syarat dan harapan. Jika nanti dia memilih calon suaminya, dia berharap suaminya bisa baca dan menulis. Maka mulai saat itu, Idrus ini bekerja keras untuk bisa membaca dan menulis. Dia meminta bantuan kepada Pak Trisno. Setelah itu, dengan kerja kerasnya Idrus, dia yang jadi calon suaminya Rumaisa. Dan Sojagad ini merasa iri, dan mulai saat itu dia akan menjadi musuh dan pesaingnya Idrus di bisnis. Beberapa tahun kemudian, saat penjajahan Jepang, Idrus ini ditangkap oleh orang Jepang dan dibawa ke Surabaya. Oleh karena itu, Rumaisa ini stres. Dia menunggu suaminya kembali dan tidak makan-makan lagi. Terus dia dalam keadaan yang hamil. Maka saat Rumaisa melahirkan, anaknya ini ketika keluar sudah meninggal. Maka dari situ Rumaisa ini bertambah stres lagi. Setelah itu, ketika Sojagad ini mendengar tentang kabar Rumaisa, Rumaisa ini tidak ada suami lagi. Karena berita Sojagad yang dia terima, pada saat Idrus menghamilkan Rumaisa, Idrus ini kabur. Oleh karena itu, Sojagad ini mengambil kesempatannya dan dia melamar menjadi calon suami Rumaisa. Tetapi Rumaisa ini menolaknya karena pada kenyataannya Sojagad ini tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi menurut Sojagad, alasan Rumaisa ini menolaknya tidak masuk akal. Beberapa tahun berjalan, Idrus ini tiba-tiba datang dan kembali ke rumah Rumaisa. Rumaisa ini melihat suaminya senang karena dia rindu sekali dan ingin memeluk suaminya. Setelah itu, Rumaisa ini menceritakan kepada suaminya kalau apa yang terjadi pada saat suaminya tidak ada di rumah mereka. Sampai Rumaisa bilang dan cerita bahwa Sojagad ini melamar menjadi calon suaminya. Dan Sojagad ini bilang bahwa Idrus itu sudah meninggal di Surabaya. Maka ketika Idrus mendengar, Idrus ini mulai marah. Kemudian hari berikutnya, Sojagad ini kembali ke rumah Rumaisa.
dan dia kaget ketika dia melihat Idrus ini sudah datang. Ketika Idrus melihat Sojagad, dia saking marahnya, Idrus ini memukul kepada Sojagad. Dan setelah itu, Sojagad ini tidak kembali lagi di rumahnya Rumaisa. Maka mulai di situ Sojagad dan Sojagad ini menjadi pesaing Idrus dalam bisnis kretek. Berikutnya, Idrus ini merasa bahwa semua ide tentang kretek, baik saus maupun cetakan yang ada di Klobot, menurut Idrus, Sojagad ini mencuri idenya. Maka saat itu mereka mengganti semua semua tentang kretek mereka, baik nama maupun cetakan dalam Klobotnya. Mereka berganti kretek merek mereka, yaitu dengan nama Kretek Merdeka. Kemudian ini berjalan dengan lancar sampai mereka mempunyai anak lagi, yaitu yang bernama Dasya. Dan tidak akan lama Rumaisa ini hamil dan melahirkan lagi kepada Ruqayyah. Dasya ini pada saat masih kecil, dia mulai tertarik dengan mengurus tentang kretek. Sampai bapaknya melihat dengan bidang ini Dasya berminat. Oleh karena itu, bapaknya Dasya ini mendukungnya karena menurut dia suatu saat nanti Dasya yang bisa membantunya untuk melanjutkan perusahaan kretek mereka. Beberapa tahun kemudian, Dasya ini sudah dewasa. Dasya ini dipanggil oleh pamannya, yaitu Jengya. Jengya setiap malam membuka jualannya di pasar malam. Pada malam itu, Dasya ini melihat seorang laki-laki yang rajin dan baik, karena laki-laki ini membantu kepada orang-orang penjual di sana untuk membuka stand mereka. Sampai laki-laki ini membantu juga kepada Dasya untuk membuka stand-stand di pasar malam. Laki-laki ini bernama Suraya. Beberapa hari kemudian, Dasya ini melihat kepada laki-laki itu yang bernama Suraya. Suraya ini adalah anak yang rajin, baik, dan mempunyai ide yang banyak. Maka Dasya ini membawa Suraya ke rumah mereka dan memperkenalkan dengan ayahnya. Selanjutnya, Suraya ini menjadi tangan kanannya Idrus untuk mengurus kretek atau perusahaan mereka. Karena Idrus melihat betul kalau apa yang disampaikan oleh anaknya sejak awal. Tahun pun berjalan. Tidak sadari bahwa Dasya ini sudah jatuh cinta kepada Suraya. Dan sebaliknya, ternyata Suraya ini juga jatuh cinta kepada Dasya. Maka mulai di situ percintaan mereka. Sampai mereka membuat kretek sendiri dan merek mereka bernama Kretek Gadis atau Gadis Kretek.
Berikutnya, Bapak Dasya ini menginformasikan bahwa ada seseorang yang datang yang bernama Sentut untuk melamar menjadi suaminya Dasya. Tetapi Dasya ini menolak karena dia bilang bahwa dia sudah mempunyai atau sudah dia sudah sudah ada orang yang dia cintai, dan itu adalah Suraya. Maka disitulah mulai percintaan mereka mendalam sampai mereka membahas dan menjadwalkan pernikahan mereka. Tetapi Suraya ini tidak berburu-buru menikah karena dia merasa malu dengan dirinya, karena dia tidak memiliki apa-apa atau kekuasaan apapun. Oleh karena itu, Suraya ini mempunyai ide untuk mencari modal sendiri untuk membuat perusahaannya. Maka Suraya ini mulai berpergian setiap hari untuk mencari modalnya sendiri. Suatu hari, Dasya ini menyuruh Suraya untuk pergi ke tempat pencetak gambar klobot. Pada saat itu, orang pencetak itu membantu Suraya untuk mencari modal. Dia pergi ke tempat Suraya ini pergi ke tempat orang-orang anggota PKI untuk mengajukan proposal, dan dia meminta modal. Tidak akan lama, setiap hari Suraya ini pergi ke tempat tersebut, dia diberikan modal oleh anggota PKI. Berikutnya, setelah dia diberikan modal, dia membangun suatu usaha yang bernama Kretek Cat Merah. Tak akan lama, usaha ini ditutup karena ketahuan oleh para TNI usaha ini milik anggota PKI. Maka dari situlah Suraya ini ikut dalam list anggota PKI, dan dia bersembunyi karena pada saat itu semua anggota PKI akan dibunuh dan akan dicari dan mereka bunuh. Berikutnya, Kretek Gadis ini dituduh oleh para TNI. Perusahaan mereka termasuk dalam perusahaan PKI, tetapi Idrus ini menegaskan bahwa perusahaan mereka sendiri dan ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan anggota PKI. Akhirnya mereka membuat perjanjian dengan para TNI bahwa perusahaan gadis kretek ini tidak akan dibuka lagi. Oleh karena itu, pernikahan Suraya dan Dasya tidak terjadi. Berikutnya, Suraya ini berlari dan bersembunyi sampai dia terluka, dan dia dibantu oleh salah satu perempuan yang bernama Purwanti. Kemudian dia dibawa ke rumah Purwanti, dan ternyata orang yang membantu dia adalah anak sulungnya Sojagat. Sampai Suraya ini dijadikan pegawai oleh Sojagat dan menjadi asistennya Sojagat dalam mengurus bisnis Kretek Sojagat. Beberapa tahun kemudian, mereka membuat kretek sendiri yang merek mereka bernama Kretek Jagad Raya. Sampai ini menjadi terkenal di kota M. Terus kemudian, pada saat itu juga Purwanti ini tidak sadar dia jatuh cinta kepada Suraya. Tetapi Suraya ini masih mengingat kekasihnya, yaitu Dasya. Pada akhirnya tak akan lama, Suraya ini jatuh cinta juga. Tapi sebelum itu dia pernah
sebelum dia jatuh cinta, dia pernah mengirim surat untuk menanyakan kabar kepada Dasya. Dan dia menulis di suratnya, dia tidak akan bisa kembali untuk keamanan kehidupan Dasya. Setelah itu, Suraya ini dan Perwanti menikah, dan tiba-tiba ada perempuan yang datang, dan tak sadari perempuan itu adalah Dasya. Dasya ini membawa Petromax dan memukul Suraya pada saat pernikahannya. Ternyata sebelum pernikahan mereka, sebelum pernikahan Suraya dan Perwanti, Dasya ini pernah mencicipi kretek Jagaraya, dan rasa sausnya sama dengan saus yang mereka buat berdua, Suraya dan Dasya. Pada kenyataannya, Suraya menyebarkan saus mereka, dan itulah alasan kenapa pada saat pernikahan Suraya dipukul oleh Dasya. Di sisi lain, untuk melanjutkan mencari gengnya, lebas ini dengan dua saudaranya pergi ke kota di kampung kakek mereka. Kemudian mereka bertanya-tanya di toko-toko di sana kalau di mana mereka bisa ketemu pabrik gadis kretek. Oleh karena itu, ada salah satu nenek yang membantu dan memberi arahan sama mereka untuk menuju ke kota. Dan di sana mereka temukan pabrik gadis kretek. Tidak lama lagi mereka pergi dan menemukan kota tersebut. Mereka lihat ada rumah dan masjid, di mana pas datang mereka disambut oleh satu perempuan yang bernama Arum. Kemudian mereka bertanya kepada Arum, "Apakah kamu kenal dengan bernama Jengya?" Dan Arum menjawab, "Iya, saya kenal dan dia ada di rumah kami." Maka setelah itu Arum ini membawa ke rumah mereka dan memasuki ke rumah mereka, mengajak masuk ke rumah mereka. Pada saat itu Lebas dan dua saudaranya masuk ke rumah mereka Arum. Mereka bertemu langsung kepada yang mereka cari, yaitu Jengnya. Tetapi Jengnya yang ada di depan mereka bukan Dasya, ternyata adiknya, yaitu Rokaya. Pada saat itu mulailah Rokaya ini bercerita tentang kakaknya kepada mereka bertiga. Sampai dia pernah cerita saat itu kakaknya mempunyai suami bernama Sugeng, dan mereka memiliki anak bernama Agung. Setelah itu, pada waktu kakaknya melahirkan pada Arum, Dasya ini atau kakaknya ini meninggal. Oleh karena itu, Rukaya yang menjaga dan merawat Arum sampai dewasa. Setelah mereka bercerita, tiga laki-laki ini pulang karena ibu mereka menelepon dan menginformasi bahwa bapak mereka sudah meninggal dan mereka harus pulang. Beberapa hari berjalan setelah Suraya dikubur, Lebas ini membuka kelobot gadis kretek dan mencicipi satu batang kretek. Ketika dia mencicipi kretek, dia sadar dan bandingkan dengan kretek milik bapaknya. Ternyata gadis kretek ini dan
kretek yang dimiliki oleh bapaknya tidak ada yang beda. Karena pada kenyataannya kretek kretek sejajaraya dan gadis kretek pada kenyataannya sosnya itu sama. Akhirnya Tegar ini menyuruh ke Lebas untuk kembali ke rumah Ruqayyah untuk memberikan amplop. Dan isi amplop itu adalah di mana tertulis bahwa Tegar ini ingin membeli merek merek atau pabrik yang mereka punya. Tak akan lama Ruqayyah ini mensetujuinya. Jadi itulah cerita tentang gadis kretek, dan demikian cerita yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan atau salah. Saya ucapkan terima kasih.